Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 di mata kuliah manajemen optik. Hari ini kita akan membahas mengenai tools manajemen yang bisa digunakan untuk membuat strategi dalam mengelola optik. Baik, kita mulai di slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa saja sih tools manajemen yang digunakan untuk membuat strategi di pengelolaan manajemen optik, tentu kita harus tahu dulu manfaat tools manajemen dalam pengelolaan optik. Yang pertama adalah manfaatnya kita bisa melakukan pemetaan pasar. Jadi dengan tools manajemen ini kita bisa tahu pasar seperti apa di perusahaan kita ya, kita bisa petakan pasarnya. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan daya saing dengan pesaing kita tentunya. Kemudian kita bisa melakukan inovasi produk gitu. Kemudian optimalisasi rantai pasokan, apalagi perusahaan optik itu rantai pasokannya, optimalisasi rantai pasokan itu wajib karena kenapa itu berhubungan dengan SAL ya, satuan level agreement terhadap pasien atau klien kita gitu ya, untuk lensa kacamata. Kemudian juga manfaat tools yang lain adalah bisa pengambilan keputusannya sudah berbasis data, kemudian bisa membuat perencanaan jangka panjang, kemudian bisa meningkatkan layanan kepada pelanggan kita, sama yang terakhir adalah manfaatnya adalah untuk membuat kepatuhan dan standarisasi bagaimana supaya perusahaan kita berjalan gitu ya. Baik, kita lanjut ke slide ketiga. Di sini dijelaskan strategi tools tools apa saja dalam manajemen yang bisa membantu kita untuk membuat strategi dalam pengelolaan optik. Yang pertama adalah SWOT. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata SWOT gitu ya. Analisa SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi atau project ya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang posisi internal dan eksternal perusahaan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Itu adalah SWOT. Kemudian tools manajemen strategi yang kedua adalah Porter's Five Force ya. Porter's Five Force ini adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael E. Porter untuk menganalisis daya saing dan profitabilitas suatu industri. Model ini membantu perusahaan memahami kekuatan yang mempengaruhi pasar dan posisi mereka di dalamnya. Kemudian strategi tools yang ketiga, kita bisa menggunakan Blue Ocean Strategy. Adalah konsep yang diperkenalkan oleh W. Chen Kim dan Rainy Moberni dalam buku mereka yang berjudul Blue Ocean Strategy. Bukunya warna biru, Bapak Ibu, bagus itu kalau mau dibaca ya. Strategi ini berfokus pada penciptaan pasar baru yang tidak terdefinisi, yang kita sebut dengan lautan biru tadi ya, di mana kompetisi tidak ada atau minimal. Alih-alih bersaing di pasar yang sudah ada yang kita sebut dengan lautan merah yang penuh dengan persaingan ketat gitu ya, itu Blue Ocean Strategy. Kemudian yang keempat adalah bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini adalah alat strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mengembangkan model bisnis suatu perusahaan. Diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Spigner. Canvas ini menyediakan kerangka kerja visual yang terdiri dari 9 elemen kunci yang saling terkait ya, memungkinkan perusahaan untuk memahami dan mengelola model bisnis mereka dengan lebih efektif. Kemudian kelima adalah balance scorecard. Nah, balance scorecard ini adalah alat manajemen strategis yang dirancang untuk membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi mereka ke dalam tindakan operasional yang konkret. Dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton, balance scorecard menggabungkan beberapa perspektif untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja organisasi. Nah, itu adalah macam-macam strategi tools yang dapat digunakan untuk mengelola optik atau mengelola manajemen gitu ya.
Nah, kapan Bapak Ibu bisa menggunakan strategi tools ini gitu ya? Kita lihat di slide yang nomor 4, sorry. Oke, baik, kita masuk ke slide keempat. Tadi saya bilang kapan kita harus menggunakan strategi tools, atau strategi tools yang mana yang harus digunakan jika kita sedang membuat strategi gitu ya. Itu tergantung kita mau cari apa. Nah, kalau kita mau mencari, maksudnya mau menganalisa industri kita dalam dan persaingan, kita bisa menggunakan Porter's Five Forces gitu ya. Nah, kemudian jika ingin perusahaan kita ingin membuat inovasi bisnis atau produk yang irrelevan dengan persaingan saat ini, nah kita bisa menggunakan strategi tools Blue Ocean. Kemudian jika ingin membuat atau improve model bisnis atau improve mau produknya, mau metode penjualannya, mau apapun gitu ya, improve model bisnis, kita bisa menggunakan strategi tools bisnis model Canvas. Nah, kalau ingin mengevaluasi kondisi saat ini secara menyeluruh, kondisi perusahaan kita seperti apa, kita bisa menggunakan SWOT gitu ya. Dan jika ingin membuat strategi dan bagaimana strategi itu di breakdown menjadi perencanaan yang menyeluruh, kemudian perencanaan yang komprehensif, yang faktual, itu kita bisa menggunakan balance scorecard gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan strategi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang mau mencari apa gitu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, supaya tidak pusing, saya coba berikan contoh gitu ya, setiap tools management gitu ya. Ini sekarang tools management yang saya akan berikan contoh tools management Porter's Five Forces gitu ya untuk perusahaan lensa. Nah, tadi si lensa, contohnya lensa Rodenstock ini ingin mengetahui analisa industri dan persaingannya. Nah, jika kita menggunakan tools Porter's Five Forces gitu, di sini yang kita analisa adalah ancaman pendatang baru, kemudian persaingan dalam industri, kemudian ancaman produk pengganti, kekuatan tawaran pemasok, kekuatan tawar pembeli, bukan tawa ini tapi tawar ya. Nah, di ancaman pendatang baru bahwa perusahaan Rodenstock itu dibilangnya ancamannya lumayan tinggi. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan biaya investasi awal dalam teknologi penelitian dan pengembangan sangat besar gitu ya. Oleh karena itu dianggap tinggi. Kemudian merek yang sudah dikenal dengan reputasi yang bagus dari Rodenstock menciptakan tantangan bagi pendatang baru untuk bersaing, sehingga ancaman pendatang barunya termasuk tinggi gitu ya. Kemudian persaingan dalam industrinya juga di sini tinggi. Kenapa? Karena persaingan tinggi bersaing dengan beberapa merek kuat lainnya. Jadi Rodenstock itu punya pesaing yang kuat gitu ya di industri lensa dan kacamata, termasuk di sini contoh perusahaannya adalah Essilor atau Luxottica gitu ya. Kemudian ancaman produk penggantinya juga ancaman penggantinya itu sedang kalau di sini. Kenapa? Karena produk alternatif lensa seperti lensa kontak dan teknologi perbaikan penglihatan baru seperti LASIK dapat menggantikan penggunaan kacamata sehingga mengancam permintaan lensa. Tetapi karena LASIK kita tahu sangat tinggi biayanya, kemudian juga penggunaan lensa kontak itu belum begitu familiar gitu karena terjadi mungkin keribetan gitu bagi yang menggunakannya, sehingga ancamannya masih sedang gitu ya. Kemudian kekuatan tawaran pemasok, di sini kekuatan pemasoknya sedang. Kenapa? Karena Rodenstock memiliki beberapa pemasok untuk bahan baku lensa, tetapi ada beberapa komponen khusus yang mungkin hanya tersedia dari pemasok tertentu, memberikan sedikit kekuatan tawar kepada pemasok tersebut, ya. Kemudian bagaimana kekuatan tawaran pembelinya? Sedang hingga tinggi. Kenapa? Karena konsumen memiliki banyak pilihan produk di pasar lensa, sehingga mereka dapat memilih berdasarkan kualitas, harga, dan fitur. Tetapi yang kita tahu bahwa lensa Rodenstock itu sejajar gitu ya di dalam Porter's Five Forces. Jadi persaingan memang sangat lumayan tinggi dengan produk lensa-lensa yang sejenis. Baik. Itu adalah contoh Porter's Five Forces. Nah, sekarang kalau bagaimana contoh Blue Ocean strategi untuk perusahaan optik gitu ya. Di sini kita kan kalau kita pakai Blue Ocean strategi, kita kembali lagi kita ingin mengetahui inovasi atau bisnis produk yang irrelevan dengan persaingan saat ini.
Nah, di sini contoh bahwa perusahaan optik tersebut ingin memberikan sesuatu yang irrelevan pada saat persaingannya dengan perusahaan optik lain. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan Blue Ocean strategi, misalnya dengan layanan customisasi kacamata. Misalnya contohnya kalau customisasi kacamata sepertinya sih sudah diikuti oleh beberapa optik yang lain, seperti misalnya saya pengen kacamata sunglass tetapi ada ukurannya, itu bisa jadi gitu ya. Atau kita bisa menggunakan dengan teknologi pengukuran 3D ya. Teknologi pengukuran 3D ini bisa digunakan misalnya contoh dengan sebelum kita membeli frame yang baru gitu ya, kita coba pakai virtual semacam video virtual gitu, kalau kita penggunaan kacamata ini kira-kira bagus nggak atau tidak. Nah, itu bisa kita gunakan gitu ya. Hanya beberapa optik besar yang menggunakan teknologi pengukuran 3D. Kemudian ketika kita menerapkan strategi Blue Ocean untuk perusahaan optik yang lainnya dengan program keanggotaan dan loyalitas. Mungkin ini udah banyak sih yang pakai ya, misalnya memberikan semacam pelayanan gratis, misalnya pembersihan lensa atau pembersihan kacamata atau pengukuran atau pemeriksaan gratis gitu ya, atau misalnya program keanggotaannya dapat diskon berapa persen, kemudian diingatkan supaya kita memeriksa mata gitu. Nah, itu merupakan program strategi Blue Ocean. Atau bisa dengan melakukan lensa inovatif dan berkelanjutan. Saya nggak tahu nih seperti apa nih contoh strategi Blue Ocean untuk lensa inovatif dan berkelanjutan gitu ya. Nah, bisa juga dengan menerapkan pengalaman belanja yang ditingkatkan. Contoh misalnya karena sudah tahu ukurannya dan misalnya diperkirakan kita sudah punya resepnya tinggal diupload, kemudian bisa memilih frame yang melalui metode 3D tadi, terus pesan melalui online. Nah, itu bisa juga. Atau ketika kita sedang belanja ke store gitu ya, diberikan tambahan layanan lain, misalnya dilakukan dulu seperti tensi darah gitu ya, atau mungkin juga bisa mendapatkan konsultasi kesehatan mata gitu, bagaimana kita menjaga kesehatan mata gitu dengan menggunakan strategi Blue Ocean. Jadi ada strategi yang memang belum dilakukan oleh perusahaan optik yang lain gitu ya, hanya beberapa optik gitu. Saya pernah punya pengalaman, ada lulusan optometri SDHB juga gitu, dia itu membuka optik di Kabupaten Bandung gitu ya, nama optiknya saya lupa, tetapi pelanggannya itu banyak gitu, bahkan tingkat penjualannya bagus. Ditanya apa sih, karena sebenarnya optiknya tidak terlalu besar, kecil saja gitu ya. Apa nih yang membuat pelanggannya itu selalu datang dan kembali lagi memesan atau repeat order ke optik tersebut? Ternyata salah satu strateginya, saya sebut strategi Blue Ocean-nya itu adalah memberikan konsultasi kesehatan mata dan kesehatan pada umumnya. Jadi ketika mereka mau diperiksa matanya gitu ya, dicek kelainan refraksinya, dia mencoba hanya memberikan layanan tensi darah gratis, kemudian dia diberikan sedikit penjelasan, tensinya misalnya tinggi, tensinya rendah atau apa, lalu diberikan promosi kesehatan gitu ya sedikit, dan akhirnya mereka kembali lagi gitu karena memang diberikan layanan lainnya. Kemudian juga ternyata strategi Blue Ocean lainnya adalah mereka bisa dipanggil gitu ke rumah gitu ya ketika mau memeriksa mata, karena memang misalnya dianya tidak bisa datang ke store. Nah, itu juga bisa merupakan strategi Blue Ocean. Oke, kita coba lagi dengan contoh gitu membuat strategi melalui SWOT di perusahaan optik. Nah, ini salah satu optik gitu ya, saya coba di kekuatannya, reputasi mereknya kuat, jadi optiknya sudah terkenal gitu ya. Ketika kita sebut nama optik itu sudah terkenal, itu merupakan kekuatan dari perusahaannya. Kemudian dia juga menjual beragam produk gitu ya, selain lensa, frame, mereka juga menjual seperti sistem bundling gitu ya. Kalau saya lihat dia membundling, misalnya dia sudah beli kacamata tapi dia berikan misalnya kacamata baca gratis gitu. Itu sistem bundling. Kemudian layanan pelanggan yang baik, dia punya database pelanggan yang baik. Kemudian setiap 2 tahun sekali mereka, atau setiap setahun sekali biasanya mereka mengingatkan untuk memeriksa matanya gitu. Kemudian mempunyai inovasi teknologi yang bagus ya, jadi tidak pernah
peralatan refraksinya juga lengkap. Nah, itu merupakan kekuatan dari perusahaan optik tersebut. Kelemahannya ya karena kita tahu peralatan refraksi optisi itu sangat-sangat mahal, makanya biaya operasionalnya sangat tinggi karena ada beberapa pemeliharaan yang harus dilakukan. Kemudian terbatasnya jangkauan pasar karena saya tahu bahwa optik tersebut adanya biasanya di satu mall gitu ya, mall besar atau di jalan-jalan yang memang jalan yang terkenal gitu jalannya. Jadi tidak masuk ke pangsa pasar yang di pinggir-pinggir gitu ya. Jadi jangkauan pasarnya terbatas. Kemudian sangat tergantung pada pemasok karena dia merupakan retail sehingga dia membutuhkan pemasok seperti pemasok frame, pemasok lensa, apalagi jika lensanya katanya agak-agak maksudnya lensa yang harus dipesan. Nah, itu ketergantungan pada pemasoknya tinggi. Itu merupakan satu kelemahan. Bahkan karena dia menggunakan lensa yang dia harus diimpor gitu. Jadi kadang-kadang memang agak lama gitu ketika membuat kacamata dengan lensa tertentu. Peluangnya pertumbuhan pasar kesehatan mata yang tinggi, ya kita tahu bahwa kacamata itu merupakan kebutuhan sekarang ya, apalagi yang sudah usia menjelang 40 tahun itu, sudah 40 tahun itu wajib biasa menggunakan kacamata. Dan sekarang juga tidak hanya yang usia 40 tahun, bahkan anak-anak sekarang udah banyak yang menggunakan kacamata dengan adanya gadget gitu ya, pembelajaran harus pakai gadget. Nah, itu merupakan peluang bagi optik gitu, pertumbuhan pangsa pasar kesehatan matanya lumayan tinggi. Peluang lagi ada inovasi produk, beberapa produk lensa juga diinovasi, sudah mulai ada lensanya sudah bisa dengan misalnya fotokromik, dengan lensa-lensa macam-macam gitu ya. Kemudian ada ekspansi digital tadi, bisa menjual secara online gitu ya. Nah, ancamannya optik itu banyak sekali, persaingannya ketat, mau yang sejajar maupun yang di bawahnya, bahkan yang di atasnya, bahkan optik yang tidak bersertifikat, artinya ada optik keliling gitu ya. Nah, itu merupakan persaingan buat kita, persaingannya ketat. Kemudian perubahan tren konsumennya juga cepat, karena kadang-kadang kacamata itu sebagai bagian dari fashion, walaupun ada refraksi optisinya, ada kelainan refraksinya, tetap ingin pemakainya itu mengikuti tren, sehingga frame juga harus terus diperbaharui. Kemudian kadang-kadang regulasinya ketat karena berhubungan dengan kesehatan mata. Itu merupakan ancaman bagi satu optik. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat gitu ya keseluruhan kondisi perusahaan kita, evaluasi kondisi saat ini secara menyeluruh menggunakan analisa SWOT. Ini contoh gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan balance scorecard? Nah, ini adalah contoh strategi perusahaan menggunakan balance scorecard. Nah, kalau balance scorecard itu dilihat dari 4 elemen. Yang pertama adalah elemen finance ya. Kemudian keuangan, kemudian elemen yang kedua adalah elemen konsumen atau pelanggan, elemen yang ketiga adalah elemen proses internal perusahaan, dan elemen keempat adalah learning and growth, apa yang harus dilakukan perusahaan jika sudah melihat atau membreakdown visi misi menjadi balance scorecard yang dilihat dari 4 elemen tersebut. Saya coba balance scorecard sebuah optik sama, optik yang sama. Nah, untuk keuangan tujuannya adalah selalu berhubungan dengan peningkatan profit tentunya. Nah, indikator kinerjanya biasanya kita hitung dari margin keuntungan. Kemudian apa nih strategi atau inisiatif yang dilakukan supaya kita bisa menaikkan margin keuntungan, yaitu dengan meningkatkan penjualan produk premium. Ya. Jadi produk-produk premium ini ditawarkan kepada konsumen supaya meningkat gitu penjualannya, supaya margin keuntungannya meningkat. Nah, kemudian kalau dari perspektif pelanggan, nah tujuannya adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan supaya pelanggan loyal dan melakukan repeat order pada optik tersebut. Nah, apa yang dilihat di indikator kinerjanya yaitu skor kepuasan pelanggan dan tingkat retensi pelanggan. Ya, bagaimana inisiatifnya atau strategi yang digunakan melakukan implementasi program loyalitas atau survei pelanggan. Ya, implementasi program loyalitas misalnya dengan beberapa misalnya menawarkan menjadi members, terus kemudian ketika menjadi members itu kita akan dapat manfaat apa saja gitu ya, entah itu diskon, entah itu pemberitahuan atau apapun gitu ya. Kemudian melakukan juga survei pelanggan, jangan lupa gitu ya. Nah, ketika kita sudah melihat
perspektif keuangan dan perspektif pelanggan, kita lihat perspektif internal tujuan perspektif internal perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional dalam rangka mendukung margin keuntungan, kemudian kepuasan pelanggan, tapi juga melakukan efisiensi operasional. Bagaimana caranya? Tadi kan di analisa SWOT biaya operasional lumayan tinggi katanya. Nah, kita breakdown nih dengan cara waktu pelayanan dan tingkat kesalahan yang diperkecil. Waktu pelayanannya harus lebih baik gitu ya. Kemudian tingkat kesalahannya juga minimal, bukan minimal, udah harus zero supaya tidak ada kerugian gitu. Nah, bagaimana cara supaya meningkatkan tingkat kesalahan, menurunkan tingkat kesalahan sama waktu pelayanannya baik, yaitu dengan optimalisasi proses pemesanan dan pengiriman. Dan untuk mereduce atau mengurangi tingkat kesalahan, yaitu dengan melakukan pelatihan terhadap karyawannya. Tuh. Kemudian di perspektif learning and growth, di perusahaan optik yang sama, tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Tadi kan salah satu proses internalnya adalah pelatihan karyawan supaya tingkat kesalahan memeriksa matanya berkurang gitu ya. Nah, ini dilihat dari indikator kinerjanya adalah jumlah pelatihan yang diikuti dan tingkat kepuasan karyawan. Ya, kemudian inisiatifnya atau apa yang bisa dilakukan, strategi yang dilakukannya adalah program pelatihan berkala dan pengembangan karir bagi karyawan. Nah, ini adalah contoh bagaimana strategi balance scorecard digunakan untuk menilai satu perusahaan optik. Menilai apanya? Ini. Bagaimana strategi apa yang digunakan untuk dan melakukan perencanaan menyeluruh untuk optik tersebut dengan keadaan seperti itu. Ya, perencanaan menyeluruhnya bisa kita lihat dari inisiatif yang ada kolom paling bawah di sini. Baik, yang terakhir adalah model bisnis canvas bagi perusahaan optik. Nah, kalau bisnis canvas ini kita lihat dari 9 elemen ya. Yang pertama adalah customer segment, kemudian proporsi nilainya, value yang ditawarkan di dalam perusahaan tersebut, kemudian channelnya, kemudian hubungan pelanggannya, kemudian revenue stream atau pendapatan apa yang bisa kita ambil, kemudian key resource-nya, kemudian key activities-nya, kemitraan, dan struktur biaya. Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Ini adalah contoh kita membreakdown strategi menggunakan bisnis model canvas bagi satu perusahaan optik. Kita lihat dari customer segmentnya. Customer segmentnya tentunya kalau perusahaan optik adalah pengguna kacamata dan lensa kontak. Kemudian customer segment yang lain adalah pasien yang membutuhkan pemeriksaan mata. Customer segment yang lainnya selain pengguna kacamata, pasien yang membutuhkan pemeriksaan mata, juga toko retail atau bisnis yang membeli produk dalam jumlah besar. Itu bisa menjadi customer segment dari perusahaan optik. Nah, key resource atau proporsi nilai yang kita jual pertama adalah kualitas produk, kemudian kustomisasi dan program loyalitas, dan pelayanan yang profesional. Channelnya itu kita jual produk itu pakai apa aja? Pertama, lewat toko fisik, ya, kemudian bisa lewat website atau media sosial kita jualnya. Kemudian juga bisa melakukan kemitraan dengan klinik kesehatan. Misalnya klinik kesehatannya belum punya optik nih, nah kita kerjasama gitu. Itu bisa menjadi channel penjualan kita. Hubungan pelanggannya, layanan pelanggan yang lebih responsif gitu ya. Begitu pelanggan datang langsung ditanyakan kebutuhannya apa. Kemudian program loyalitas dan survei kepuasan pelanggan. Itu yang dilakukan supaya hubungan pelanggannya ada. Kemudian revenue streamnya kita bisa dapat apa aja pendapatannya dari penjualan produk, dari layanan pemeriksaan mata, kemudian dari paket-paket custom gitu ya. Kalau key resource-nya, stok produk harus selalu diperbaharui gitu ya. Kemudian adanya tenaga ahli juga gitu, optometrisnya harus ada, kemudian infrastruktur teknologinya juga harus ada, key resource untuk supaya gimana perusahaan optik bisa maju. Kemudian key activities atau kita menjual apa gitu, jasa apa atau produk apa di dalam perusahaan itu yang pertama pemeriksaan mata dan pemasarannya, kemudian pengelolaan stok. Itu yang harus kita lihat gitu ya, key activities-nya. Kemitraannya kita bisa melakukan kemitraan dengan supplier atau pemasok lensa. Kemudian bisa juga melakukan kemitraan dengan klinik kesehatan.
kemudian perusahaan atau asuransi, gitu ya. Nah, itu juga merupakan kemitraan supaya kita tetap bisa berjalan gitu. Nah, struktur biayanya, biaya apa saja sih kalau kita buka optik? Yang pertama tentu biaya operasional, kemudian ada biaya pemasaran, ada biaya gaji, ada biaya bahan baku gitu. Nah, itu adalah struktur biaya jika memang kita mau membuka optik atau sedang pengen mengetahui ingin membuat atau mengimprove model bisnis optik. Biasanya optiknya sudah running atau baru berjalan. Ini yang harus kita lihat kalau kita menggunakan bisnis model kanvas. Nah, itu Bapak Ibu kuliah manajemen optik kali ini mengenai tools manajemen yang bisa digunakan gitu ya dalam perusahaan optik atau dalam mengelola optik, yaitu jadi kesimpulannya adalah ketika kita mau menggunakan tools itu, kita harus tahu dulu apa yang ingin didapat dari tools tersebut. Misalnya ingin mendapatkan apa nih, ingin mendapatkan jawaban apa nih, perusahaan kita sedang pengen cari tahu tentang perusahaan kita tuh tentang apanya, apa tentang persaingnya, apa bagaimana improve model bisnisnya, bagaimana inovasi bisnisnya, atau evaluasi kondisi saat ini menyeluruh, atau strategi dan perencanaan menyeluruh. Nah, jika ingin menggunakan tools itu disesuaikan dengan apa tujuan perusahaan, mengetahui perusahaannya pengen apa. Nah, itu Bapak Ibu contoh-contoh dari strategi tools yang bisa digunakan. Sebenarnya tools manajemen itu banyak, tapi ini yang memang mudah dipakai, kemudian juga sudah lumayan banyak familiar gitu ya mengenai strategi tools ini. Baik Bapak Ibu, seperti biasa untuk presensi mangga Bapak Ibu silahkan melakukan selfie di belakang maksudnya bukan belakang, dengan layar belakangnya itu adalah mata kuliah saya. Kemudian seperti biasa nanti dikumpulkan melalui G Drive, nanti akan saya bagikan G Drive-nya di WhatsApp Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menyimak, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.